Hai guys, welcome to podcast bersama Pak Pras. Tentunya bersama host kita, Vicky Yoga Ardinata. Jangan lupa subscribe. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke saya Ricky Yoganata selaku HRD dan admin PT Alfa Surya Pratama. Di waktu ini kita akan berbincang dengan Pak Prasetyo Widodo selaku Direktur PT Alfa Surya Pratama. Monggo Pak Prasetyo diperkenalkan dulu, Pak Prasetyo ini siapa? Oke. Terima kasih Mas Riki selaku HRD di perusahaan PT Alfa Surya Pratama. Jadi perkenalkan ya teman-teman semuanya. Di sini saya Prasetyo Widodo. Di sini saya sebagai owner PT Alfa Surya Pratama ya. Berkedudukan di Ponorogo, Jawa Timur yang teman-teman semuanya yang belum tahu. Jadi di sini perusahaan PT Alfa Surya Pratama bergerak di bidang jasa pengelola tenaga kerja. Jadi memiliki visi yang cukup baik menurut saya. Jadi visi misi saya ya. Jadi harapan saya di sini menjadikan perusahaan PT Alfa Surya Pratama penyedia tenaga kerja yang unggul dan profesional. Oke, baik gitu Pak Pras ya. Jadi itu perkenalan dari Pak Prasetyo Widodo selaku Direktur PT Alfa Surya Pratama. Oke, sampai saat ini Pak Prasetyo bisa diceritakan bagaimana perjalanan karir Pak Prasetyo sampai bisa membuat PT Alfa Surya Pratama ini. Perjalanan karir ya. Kalau menurut saya sih perjalanan sih biasa-biasa aja sih Mas ya. Iya. Gak semulus yang teman-teman atau seseorang yang punya perusahaan gede ya kan. Jadi untuk perjalanan saya sih biasa-biasa saja. Tapi yang menurut saya yang luar biasa di situ usaha ya. Jadi mempunyai usaha dan tekad yang cukup gitu. Jadi saya masih umur 25 lah ya Mas ya. 25 ya. 25 masih 25 terus mempunyai tanggung jawab yang segede ini gitu. Jadi menurut saya sih ini amanah yang sangat luar biasa. Jadi harapan saya bisa menjalani semuanya yang terbaik. Jadi untuk prosesnya ya tak semudah yang dibayangkan. Jadi prosesnya di situ cukup lama. Jadi di tahun corona ya, kemarin coronanya Covid tahun ya, Mas? 2000 berapa? 2020 Pak. 2020 ya, 2020 singkat cerita saya dulu kan basically di perusahaan food ya, Ya, food and food. beverage. Jadi saya di Pizza Hut ya dulu ya. Oh, dulu di Pizza Hut Pak ya. Iya betul. Jadi pertama ya waiters biasa lah ya, cuci-cuci piring ngepel biasa di Surabaya ya dulu ya. Awal mula di Surabaya. Tapi di situ saya tidak ambil dari sisi nominal gaji ya kan. Di situ saya ambil namanya pelajaran gitu. Saya di situ dapat pelajaran yang sangat luar biasa, mendidik saya yang menjadi seperti ini. Yang sangat berkesan itu ketika saya dipindahkan tugas di Jombang gitu. Jadi di Jombang itu di Pizza Hits namanya ya. Di Pizza Hits di situ saya belajar tentang namanya manajemen gitu. Jadi ya kalau di Surabaya di Pizza Hut sih saya ya biasa, masih waiters biasa ya yang saya katakan tadi cuci piring dan ngepel gitu istilahnya ya waiters biasa. Iya. Setelah perpindahan itu saya mempunyai tekad di situ tekadnya gimana caranya saya itu bisa bekerja secara profesional gitu. Jadi awal fondasinya saya yang punya perusahaan di situ. Jadi startup beverage yang perusahaan food ya, Iya. perusahaan food startup yang masih baru terus belum punya fondasi yang kuat. Tentunya di situ banyak hal yang perlu disiapkan dari tim, terus dari bahan-bahan pokok, terus sajian-sajian gimana caranya customer itu bisa puas. Jadi saya belajar di situ. Saya proses istilahnya belajar manajemen ya, belajar manajemen di situ kurang lebih hampir 1 tahun. Setelah 1 tahun di situ saya pindahlah di kota saya sendiri, kota kelahiran saya di Ponorogo. Yo sama di Pizza Hits.
Cuma di situ ada beberapa hal yang menurut saya sih di situ pelajaran yang lebih dan lebih tentang kehidupan. Tak perlulah saya ceritakan begitu manis dan pahitnya, karena di dalam waktu ya, di waktu itu ya kan, banyak hal-hal yang menurut saya tidak seimbang gitu. Itu tidak perlu ceritakan. Terus selanjutnya saya di prudensial nih kayaknya. Prudensial asuransi. Jadi di asuransi nggak bertahan lama. Jadi bertahan cuma 3 bulan. Jadi di situ menurut saya sih, harapan saya sih kalau di prudensial, maaf ya saya menyebut merek ya, perusahaan lain. Jadi gaul ya, masih istilahnya gaul ya. Jadi dari mulai pakaian, dari mulai kendaraan kan senior saya kan gaul-gaul gitu ya. Jadi saya minat lah istilahnya. Oh ini menurut saya sih ini pekerjaan saya yang cocok gitu ya. Soalnya kan oh ini menjadikan saya sukses. Dan ternyata setelah 3 bulan ya saya sukses dengan prosesnya maksudnya. Di situ saya tidak dapat nasabah, cuma dapat satu ya, itu pun kecil dari pembayaran preminya dia. Jadi sebulan itu Rp25.000 dapatnya saya Dulu Pak ya. Rp25.000. Setelah itu saya pindah di perusahaan ini obat herbal. Oh ya. Kalau boleh saya sebut di Naturindo saya bertahan selama 3-4 bulan. Itu ya menurut saya sih penghasilan sekian sih sangat minim ya, karena saya ada tanggungan ABC dan lain sebagainya. Penghasilan saya dulu Rp300.000 ya, sampai 400 itu maksimal. Itu saya bertahan selama 3 bulan. Setelah itu saya pindah di perusahaan ini CMS itu produk panci, terus presto, blender, terus ada kompor gitu. Jadi di situ dia perusahaan di bidang ini ya, perabot, tapi dia sistem kredit ya, sistem kredit. Terus di situ saya setiap hari berangkat pagi sampai malam gitu, pagi sampai malam. Tapi saya bertahan cukup lama, 9 bulan ya, 9 bulan. Jadi awal pondasi basic dari mental saya tertanam atau mental saya terbangun itu dari sini, dari perusahaan perabot. Awal mula ya, saya kalau bisa mendirikan perusahaan, mentalnya itu gimana? Sales kan sulit ya. Sales itu nggak semudah yang kita bayangkan. Sales itu mempunyai jiwa yang kuat, terus usaha yang menurut saya sih nggak kecil ya. Usahanya gede gitu. Jadi ketika kita kesana pasti ada namanya penolakan itu hal yang wajar. Saya bertahan selama 9 bulan. Yang menurut saya di situ yang bisa saya ambil hikmah. Jadi hikmahnya di situ ketika kita menghadapi customer atau seseorang ya, pembeli ya, atau konsumen ya, kita jangan sampai menghina dia, jangan sampai merendahkan, dan jangan sampai mempunyai pikiran negatif atau negative thinking. Karena kita nggak tahu ya kan, ketika dia menolak ya, rumah ini menolak, terus rumah B, C, D itu menolak. Jadi harapan kita masih ada rumah B, rumah C, rumah D gitu. Soalnya kan dulu kan keliling ya Mas ya, keliling di suatu perkampungan. Jadi kita dulu tempatnya nggak di sini, nggak di nggak di kota atau di warung, nggak. Jadi kita dulu di gunung, contoh di perdesaan gitu ya Mas. Pedesaan, contoh di Soko, di Pulau Ponorogo ya, terus di Ngebel, terus paling jauh di Selaung, terus Wonogiri, Soko Dimas, paling ujung-ujung. Berarti target pasarnya seperti itu ya Mas? Betul, jadi target pasar kita dulu seperti itu, target pasarnya itu saya bertahan selama 9 bulan, dan di situ hikmahnya yaitu, jadi pasti setelah ini ada customer yang mau gitu.
Itu kalau di perabot. Jadi suka dukanya masih banyak, tapi nggak perlu saya ceritakan di sini panjang kali lebar ya kan. Ya karena ini bukan histori saya ya kan, tapi histori perusahaan Alfa Surya ya kan. Jadi singkat cerita di situ saya sudah lelah ya, lelah karena berangkat pagi pulang malam, pagi pulang malam, pagi malam. Jadi menurutku sih badan saya ini sudah cukup ya kan merasakan terik panasnya dunia Sebagai marketing yang atau sales ya Mas ya. betul. Jadi saya mempunyai keinginan gimana caranya saya bisa bekerja waktu yang tidak ditentukan, terus saya bisa mengatur jadwal sendiri, terus target sendiri. Alhasil saya mendapatkan project atau pekerjaan yang pertama dulu di Aku Laku. Ya Aku Laku saya ditawari teman saya ya namanya Mas Agus Rianto, rumahnya Madiun ya. Di situ di Aku Laku saya cukup lama ya kan, cukup lama 6 bulan ya kan, 6 bulan berjalan. Terus saya masih proses ya di situ ya. Proses di aplikasi ya, project-project aplikasi itu gimana caranya menawarkan. Terus setelah Aku Laku saya di Aku Laku, terus Wangmi, terus Julo, terus ada Neo ya. Yang pertama saya menjadi tim leader itu di Julo dan Wangmi gitu ya, di Infinity dulu. Jadi di Julo itu teman-teman semuanya saya ajak ya, ada 12 orang ya kan. Tapi teman-teman itu double job. Jadi nggak semuanya bisa fokus ke kita. Cuma saya belajar menjadi leadership yang baik gitu, gimana caranya gitu. Terus setelah itu saya ada garapan Aladin ya Mas ya. Saya ditawari Aladin dulu di Divija, perusahaan PT Divija Triyasa. Jadi dulu PIC nya namanya Mbak siapa ya, lupa aku. Surabaya ya, dulu Surabaya rumahnya. Dia yang ngajak saya di Aladin ya. Saya dulu sales ya, fee dulu dikit banget ya. Terus teman-teman saya ajak ya, ayo mas, mbak, jalan nih Aladin ya, lumayan. Soalnya pas ketika saya jadi sales itu kan nggak bisa saya fokus Aku Laku terus Neo terus apapun itu ya kan, nggak bisa. Saya di situ 4 project atau 4 aplikasi saya garap. Jadi harapan saya dulu ya kan punyai mindset itu sehari gimana caranya saya dapat duit 700.000 ya. 700.000 dapat dari mana? Jadi contoh ya, Neo dapat 400 ya, Aku Laku 100 udah 500. Terus ini pernah garap snack video yang kecil-kecil uang receh itu ya pernah. Pokoknya gimana caranya gedap 700.000 dan alhasil ya nggak kecapai karena itu menurut saya sih lumayan sulit ya kan. Tapi nggak masalah ya kan, nggak masalah, saya masih sehari bisa konsisten di angka 500 sampai 600.000 per hari. Jadi target saya sekian, bukan ini pamer bukan pamer ya, tapi itu menjadi motivasi teman-teman semuanya ya kan, gimana caranya kita bisa dapat income yang lebih dengan usaha kita sendiri ya, usaha kita sendiri yang bisa menjadikan kita cukup ya. Kalau sukses itu menurut saya sih perjalanan kita ya Mas ya. Kalau pencapaian itu hak dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita berproses ya kan, itu kita itu nggak bisa ya nganangan ya. Iya Mas. Sesuk iki aku ki piye nggak iso. Jadi ya iku proses, nikmati proses gitu. Ibaratnya saiki awake dhewe iki dadi contoh wis resek-resek ning dalan ya kan. Yo wis ditekoni resek-resek. Aduh gak roh sesuk iku adewe iki tibae didadekne kepala PU kan gak roh ya Mas ya. Iku contohnya gitu. Ya. Adewe kaya Mas Riki saiki admin HRD. Yo wis dimaksimalkan. Gak roh Mas Riki besok iku jadi apa. Entah iku Mas Riki jadi wakil atau Mas Riki jadi pemegang proyek, kita nggak tahu. Ya. Jadi tujuan atau pencapaian nanti terserah Yang Maha Kuasa yang memberikan. Karena
Di situ kita mempunyai kewajiban ya kan untuk bekerja. Ya, bekerja. Jadi pikirkan atau jangan tinggalkan duniamu ketika siang. Jadi siang itu waktunya kita itu untuk bekerja sebaik mungkin. Jadi seolah-olah kita itu hidup selamanya ya kan. Itu. Jadi kalau petang atau malam ya harus ditinggal, kita ganti acara, maksudnya ya kita sudah istirahat lah maksudnya kan. Jadi jangan sampai kalau malam kita itu terlalu fokus atau terlalu memikirkan pekerjaan, karena itu tidak sehat. Ya, gitu. Tapi ini sekarang ya, saya sekarang ya, awal-awal dulu di apa namanya, awal-awal terbentuknya perusahaan ini ya saya sampai malam Mas ya. Saya pagi jam 10 mulai buka laptop ya kan. Terus jam 12 istirahat, terus jam 3 mulai lagi sampai jam 5, terus jam 8 mulai sampai jam 12 istirahat sebentar 1 jam, terus saya buka laptop sampai jam 3. Itu saya lakukan selama berbulan-bulan. Itu berbulan-bulan sampai akhirnya terbentuk ini. Awal mulanya ya saya mempunyai rasa gimana caranya teman-teman itu mempunyai ini nama sendiri atau perusahaan sendiri di sini pada khususnya. Gitu ya Pak. Jadi pengalaman pertama sampean itu di food and freight, kemudian lanjut ke marketing, terus kemudian bisa dari pengalaman-pengalaman tersebut terciptanya PT Alfa Surya Pratama. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak Pras. Jadi ini juga ada pertanyaan lain terkait sampai saat ini itu proyek-proyek apa yang masih dikerjakan di PT Alfa Surya Pratama sendiri? Kalau proyek atau ke depan ya kita semuanya fokus di akuisisi atau di digitalisasi ya. Iya. Ya. Untuk saat ini kita masih jalan di Aladdin terus Alobank gitu. Itu yang kita fokus. Tapi untuk bulan depan kita fokusnya di QRIS ya. Tetap ini jalan, kita nanti ada QRIS yang kemarin OCBC ya. OCBC sudah apa namanya Sudah mengalami perubahan sistem ya. berhasil lah maksudnya. Iya. Berhasil atau dia masih gimana ya, cukup mungkin targetnya ya. Iya. Terus kita ganti QRIS CMB nanti. Itu proyek kita. Oke, berarti kedepannya masih ada proyek-proyek baru Kalau yang proyek itu terus ya Mas ya. Iya. Proyek itu nggak ada namanya berhenti, kita stop proyeknya nggak mungkin. Nggak mungkin karena perusahaan digital atau mobile banking ya, semua bank kan punya mobile banking. Nah di situ dia pasti ada namanya penambahan nasabah gitu. Iya, punya target market Betul. sendiri-sendiri ya. mungkin Mas, ya? nggak mungkin dia stop semuanya, stop nggak mungkin. Pasti ada proyek tambahan. Oh ini proyek baru, ini proyek baru, ini pasti ada lagi. Dan nggak mungkin kehabisan proyek, nggak mungkin. Iya, karena memang kita kan di sini banyak-banyak inovasi ya Pak ya. Jadi betul. Terkait inovasi digitalisasi itu mungkin sampai saat ini ada banyak perubahan yang harus kita jalani seperti itu. Betul. Oke, baik, selanjutnya ini ya Pak Pras ya, kesan pesannya itu apa sampai detik ini untuk PT Alfa Surya Pratama? Kesan, kalau saya pribadi saya sangat bersyukur ya dengan keadaan, maksudnya keadaan ini saya bukan orang yang berpendidikan, saya bukan kok punya gelar banyak gitu. Jadi anugerah terbesar yang saat ini saya rasakan ya kan, saya mempunyai perusahaan yang notabene bisa ini ya, maksudnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kayak perusahaan lain kan mempunyai aturan yang tegas, maksudnya kan aturan yang menurut saya sih menyakiti hati gitu. Tapi kalau di sini aturannya ya nggak terlalu ketat lah maksudnya. Jadi sistemnya masih ada sistem kekeluargaan gitu. Jadi anugerah terbesar saya mempunyai perusahaan yang bisa membantu kecukupan keluarganya masing-masing atau keluarga teman-teman semuanya. Karena apa? Di sini saya mempunyai tanggung jawab, ya kan? Mempunyai tanggung jawab ketika seseorang ya masuk atau terjun di perusahaan PT Alfa Surya Pratama, berarti di sini kan yang bertanggung jawab saya ya kan. Gimana caranya saya bertanggung jawab atas semuanya, terus saya juga bertanggung jawab atas keluarganya. Karena nggak mungkin
orang bekerja itu untuk dirinya sendiri. Dia pasti punya orang tua ya, bapak ibu atau saudara, atau kalau yang sudah berumah tangga dia punya istri, punya anak gitu. Jadi dia buat motivasi kerjanya itu bukan buat sendiri-sendiri ya Mas ya. Jadi Betul. ada faktor-faktor yang bisa membuat motivasi mereka bekerja. Betul, ada faktor-faktor dan saya punya rasa tanggung jawab di situ. Gimana caranya saya bisa amanah. Oke, baik seperti itu. Terus untuk ini ya Pak ya, terkait pesan terhadap timnya sampai saat ini itu apa? Kalau pesan saya cukup satu ya, nggak perlu banyak ya. Pesannya cukup kerjakan apa yang menjadi kewajiban ya teman-teman gitu. Contoh ya sebagai sales ya oke, cari nasabah sebanyak mungkin. Kalau jadi SPV ya oke, maksimalkan kinerja yang menjadi SPV itu aja. Karena yang selalu saya tekankan di sini, teman-teman nggak tahu ya 1, 2, 3 atau 5 tahun yang akan datang jadi itu di mana dan seperti apa. Dan jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Karena setelah ini ketika kita menyakiti orang lain, contoh saya menyakiti A ya, terus esok saya ketemu si A lagi ya di perusahaan yang sama, maksudnya saya contoh dia sebagai atasan terus saya sebagai bawah, terus saya menyakiti dia, kan gak etis ya. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya sih segera disterilisasikan. Jadi hilangkan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau membenci atau merendahkan atau bagaimana itu. Jadi silakan disterilisasi. Jadi kayak sistem tabur tuai seperti itu ya Pak ya. Betul. Kita itu menanam ya, kita menanam dan nggak mungkin kita panen besok, nggak mungkin. Kita proses. Setelah proses pasti akan ada namanya jenenge Mas, panen ya. Iya panen. Kita pasti panen gitu. Nah hasil dari panen kita itu pasti hasil itu kan dari proses-proses tersebut dari kayak proses gitu. ya, dari proses dari apa yang kita tanam. Oke, baik. Seperti itu ya Mas Pras ya. Oke, untuk pertanyaannya cukup ya Mas Pras ya. Jadi nanti kita bisa sambung di bincang-bincang berikutnya. Mungkin di sini teman-teman ada pertanyaan atau apa yang akan disampaikan oleh teman-teman ke Pak Pras, bisa DM di Instagram ya teman-teman. Itu saja. Terima kasih Pak Pras atas waktunya yang telah diberikan kepada kita, atas apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Pras tadi. Ada yang bisa kita ambil dari Pak Pras, terus kemudian buat memotivasi kita semangat dalam bekerja seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pras atas waktunya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita lanjut nanti part 2 di berikutnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.